warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana Khalida. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid. Saat ini saya sedang bersama bintang tamu kita sekaligus narasumber kita pada podcast kali ini. Bersama Bapak Husnul Mali. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Anak istri sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya mungkin kurang afdol ya Bapak kalau kita langsung pada topik pembahasan kali ini. Bagaimana jika panjenengan berkenan untuk bercerita sedikit tentang kesibukan panjenengan di sela-sela menjadi seorang dosen di Universitas Nurul Jadid? Mbak Diana Nurholida, terima Iya. kasih. Salam juga buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan sebenarnya saya ini. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid menghubungi saya, berkenan untuk podcast Pak. Oke, nggak masalah saya gitu. Tapi sesuai dengan bidang saya. Jadi saya tidak berani untuk melakukan atau menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan kompetensi saya. Jadi seperti permintaan Anda, nama saya Husnul Mali. Kebetulan saya juga menjadi pembantu dekan di sini, yaitu wakil dekan 1 yang mengurusi urusan terkait dengan akademik, kemahasiswaan dan pegawai. Jadi kalau urusan sibuk, saya rasa semua orang sibuk ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah saya menyempatkan waktu untuk teman-teman di sini karena memang permintaan khusus bagi teman-teman di MBI. Sebelumnya terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu dari beberapa kesibukan yang panjenengan jalani gitu. Mungkin langsung saja ke topik pembahasan hari ini. Jika menilik perkembangan pendidikan dan pembelajaran saat ini, terutama pasca kenormalan baru akibat pandemi setelah 2 tahun terakhir kemarin, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran di luar telah terjadi. Implementasi pembelajaran konvensional dianggap telah gagal dalam membawa si pembelajaran seperti apa yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi ini di luar dugaan banyak pihak. Di 2019 kita diterpa badai ya. Badai COVID-19, virus yang merebak kemana-mana, bukan hanya Indonesia, memang seluruh belahan dunia mengalami itu. Hingga perlu dilakukan satu kebijakan. Dan alhamdulillah pemerintah kita cukup sigap untuk menyikapi bahwa perlu ada pembatasan-pembatasan. Jika kita menerobos kepada beberapa tahun yang lalu, di tahun 90-an, pemerintah sudah memperlakukan model pembelajaran berupa kurikulum ya. Kurikulum 94 di awal, terus kemudian ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Hingga akhir 2018 kemarin, sebenarnya pemerintah juga sudah mendorong seluruh pihak, pelaku pendidikan, baik guru, dosen, juga siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis atau berpusat pada siswa. Hanya saja itu belum bisa terimplementasikan karena memang ada beberapa banyak faktor yang terjadi. Dalam hal ini mungkin pemerintah juga memang berusaha untuk segera melakukan beberapa tindakan-tindakan komprehensif yang bersifat untuk kepentingan siswa itu sendiri. Kemudian di 2019, nah ini kita diterpa COVID ya, ada penyebaran COVID yang luar biasa sehingga ada pembatasan. Kemudian di 2021 kemarin pembatasan sudah mulai dilonggarkan. Nah, selama masa COVID itu selama pandemi ya, memaksa seluruh lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran daring dalam jaringan. Itu juga tidak serta-merta lancar begitu saja. Ada beberapa kendala, kita menunjukkan kendala. Misalnya karena daring itu kan memerlukan satu pemahaman bahwasanya guru tidak lagi bertatap muka dengan siswa. Jadi memang ada media yang bisa mempersatukan atau mendobrak batasan ruang dan waktu. Nah,
paradigma pergeseran inilah, pergeseran paradigma pendidikan inilah yang menjadikan kita harus segera tanggap akan pergeseran paradigma ini. Kalau dulu di tahun 80-an itu pergeseran paradigma pengajaran menjadi pembelajaran. Kemudian di COVID-19 ini, setelah COVID ini, ternyata memang paradigma pembelajaran juga ikut berubah. Yang tadinya kita harus bertatap muka gitu ya, terus kemudian terhalang oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan, dan itu memang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus. Maka terjadi pergeseran paradigma yang saya sampaikan tadi, bahwasanya siswa dan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan ini menjadikan bahwa guru itu bukan lagi sekadar mengajar, jadi bukan lagi proses pengajaran tapi proses pembelajaran, di mana siswa itu menemukan pengetahuannya sendiri yang difasilitasi oleh siswa. Jadi kalau pertanyaan Anda, paradigma seperti apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir, ya pergeseran paradigma itu pergeseran dari pembelajaran yang tatap muka atau biasa kita sebut dengan offline ya, itu menjadi pembelajaran yang di luar dugaan. Tiba-tiba kita harus terpisah guru dengan siswanya. Bahkan ya berbagai kendala juga muncul di situ. Nah, itu beberapa penelitian yang saudara sebut tadi, bahwasanya memang ada beberapa penelitian yang melihat dampak dari pembelajaran. Jadi saya rasa itu. Lalu upaya apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan kaitannya dengan transformasi pembelajaran yang Bapak uraikan tadi? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita sudah memiliki undang-undang ya, kita sudah regulasi terkait dengan arah dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kalau saya melihat bahwa undang-undangnya bagus, bahwa mengamanatkan bagi seluruh, mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa. Itu implementasinya itu cukup luas. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita terkini, sebenarnya adalah upaya penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran basisnya pada pergeseran paradigma tadi sebenarnya sudah cukup signifikan. Ada beberapa perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan proses pembelajaran di luar tatap muka. Bahkan ada beberapa penyelenggara pendidikan itu melaksanakan tatap muka sekaligus juga dengan yang online. Ya biasanya teman-teman menyebutnya dengan istilah blended learning, kemudian hybrid learning. Dan saya melihat bahwa pembelajaran cukup efektif. Karena mengapa? Di samping tatap muka tadi, ya pembelajaran konvensional lah katakan begitu, itu juga sebenarnya memberikan dampak yang positif juga. Hanya saja kan perlu ada beberapa yang mungkin perlu ditutupi. Ditutupinya itu pun juga kurang-kurang yang tertutup itu juga terkait dengan proses pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam hal ini siswa akan menggali pengetahuannya sendiri yang melalui proses pembelajaran dari dalam jaringan. Guru atau dosen menyiapkan materinya, kemudian siswa mempelajarinya, jadi mereka sudah dapat pengetahuan dalam perspektif mereka sendiri. Baru setelah itu guru membimbing dalam kelas. Jadi ada kombinasi antara pembelajaran luar jaringan dengan dalam jaringan yang biasanya teman-teman juga menyebut dengan istilah blended learning, hybrid learning dan lain sebagainya. Ini saya rasa itu. Sejauh apa implementasi kurikulum merdeka dan signifikasinya dengan perubahan paradigma tadi? Nah ini, jadi kita beruntung memiliki Menteri Pendidikan yang luar biasa, cukup tanggap, terus kemudian memang saya melihat bahwa beliau juga expert gitu di bidang ini. Jadi menurut saya pemilihan beliau sebagai tokoh utama dalam penyelenggaraan pendidikan itu sudah cukup tepat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya melihat bahwa Anda meluncurkan launching kemarin kalau tidak salah itu kurikulum merdeka. Di awal kemunculannya orang sudah pesimis. Merdeka ini jangan-jangan merdeka seenaknya. Karena orang merdeka itu kan begitu. Ternyata memang melalui proses yang panjang. Pertama menghapuskannya ujian nasional menjadi ujian yang tingkatannya nasional, hanya saja penyelenggaraannya ditentukan oleh sekolah. Jadi, itu hal yang paling utama, dan dalam 40 tahun terakhir kita belum bisa mendobrak itu. Dan ternyata pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu untuk menghapus
selama ini penyelenggaraan ujian nasional itu begitu banyak kendala. Salah satu dari sisi psikologi melihat bahwa siswa yang belajar selama 6 tahun di SD atau MI, kemudian siswa yang belajar selama 3 tahun di SMP, MTS, Aliyah maupun SMA, itu hanya ditentukan oleh faktor 4 hari tadi. Jadi mereka gagal, dinyatakan gagal sekolahnya, gagal pendidikannya saat dinyatakan tidak lulus atau memperoleh nilai di bawah standar. Itu sangat merugikan bagi siswa menurut kita, dan itu sudah kita perjuangkan lama. Dan alhamdulillah sepertinya sekarang pemerintah sudah mulai terbuka untuk itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuka kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini juga memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya bagi siswa. Kemudian ada proses kolaborasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dan sebagainya. Mungkin kendalanya hanya pada bagaimana cara mensosialisasikannya saja. Menurut saya gitu sih. Mungkin bisa disebut merdekanya sendiri hanya untuk orang-orang awam. Orang-orang awam berpikir bahwa tumpul di bawah tajam di atas, mungkin begitu ya. Tapi mereka tidak tahu proses panjangnya seperti apa gitu. Memang diperlukan sih sebenarnya sosialisasi agar ini arah dan tujuan dari kurikulum merdeka ini seperti apa, terutama bagi pendidik ya, atau pelaku pendidikan. Mereka harus paham bahwa arah dan tujuan dari kurikulum, karena memang kurikulum itu dibentuk kan tidak serta-merta membentuk itu saja asal-asalan, tidak, tapi memang ada beberapa aspek yang dipertimbangkan sehingga menurut saya launching atau penerbitan atau pengeluaran dari kurikulum merdeka ini memiliki pertimbangan. Selanjutnya, dalam pandangan Bapak, apakah pemberlakuan kurikulum merdeka ini bagi penyelenggara Dikdasmen, pendidikan tingkat dasar, menengah maupun kalangan atas menjadi urgen saat ini? Nah ini, seperti yang saya sampaikan, melihat kondisi seperti ini, 2 tahun pendidikan kita itu kacaunya itu dalam arti memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, melihat bahwa kondisi pembatasan tadi untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Maka ternyata pemerintah tidak menemukannya kurikulum merdeka ini juga atas dasar pertimbangan kita di bawah pembelajaran Indonesia. Ternyata kita dilatih selama 2 tahun untuk melaksanakan proses pembelajaran tanpa tatap muka, dan itu berlangsung cukup baik meskipun ada beberapa kendala di sana. Jadi menurut saya sih ini sangat urgent ya, karena sudah saatnya Indonesia itu membuka mata, membuka hati bahwa di luar sana, di negara-negara berkembang, kurikulum sudah lama dilaksanakan. Hanya saja mungkin masyarakat kita masih. Kalau pemerintah sebenarnya saya melihat bahwa mulai diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan, saya melihat bahwa pemerintah sudah mulai membebaskan bahwasanya konten dari pembelajaran itu seperti apa, sudah dibebaskan bahwa tiap daerah itu memiliki keunggulan tersendiri. Dan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebenarnya itu ingin di blow up, ingin diangkat. Kemudian ada lagi kurikulum 13 yang juga lebih kepada karakter. Sebenarnya di tahun-tahun itu memang pemerintah membutuhkan penciptaan generasi yang memiliki karakter kuat, kebangsaannya, keagamaannya, dan lain sebagainya. Ini kurikulum merdeka ini menjadi aneh. Akan ada di mana posisi kurikulum merdeka ini? Apakah karakternya diperkuat atau sisi kognitif dari? Mungkin itu yang banyak dipertanyakan juga. Jadi kenapa sih kemunculan kurikulum merdeka ini di saat ini? Menurut saya kemunculannya sangat tepat kemunculan pemberlakuan dari kurikulum merdeka, karena memang 40 tahun lebih kita terkungkung dalam paradigma lama pendidikan. Jadi kurikulum merdeka ini saya melihat bahwa ini menjadi landasan yuridiksi, landasan hukum bahwa pembongkaran dari kurungan dari paradigma pembelajaran yang lama itu bahkan terurai menjadi kurikulum yang betul-betul, istilah mereka mungkin merdeka ini betul-betul memberikan kebebasan bagi siswa maupun guru, juga dosen dan mahasiswa agar
bisa saja bahwa kita menggali informasi di bagian sana, di mungkin di lain dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sih. Yang bisa saya tangkap dari uraian Bapak tadi, mungkin kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah gabungan antara beberapa kurikulum menjadi satu. Betul. Juga melihat kondisi yang terjadi di Indonesia. Ya, betul sekali. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin panjenengan mempunyai sepatah kata, dua kata untuk para pemuda-pemudi di Indonesia, terutama khususnya mahasiswi Universitas Nurul Jadid terkait dengan dunia pendidikan atau yang sedang memperjuangkan cita-citanya, begitu Bapak, silahkan. Baik, terima kasih. Buat mahasiswa, utamanya mahasiswa Universitas Nurul Jadid dan khususnya teman-teman mahasiswa di manajemen pendidikan Islam ya, di prodi manajemen pendidikan Islam, teruslah berpikir, teruslah bertindak, karena segala sesuatu itu akan muncul dan terimplementasi saat kita berpikir kemudian bertindak atas apa yang kita pikirkan. Saya rasa itu. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak jenengan, mungkin masih ada kesibukan lain. Sampai jumpa pada podcast yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.